Hai semua, selamat datang dalam video ini. Sebelum kami menceritakan tentang aplikasi kita, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 1 kelas pemrograman berorientasi objek B. Tim kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Ivan Budianto, dengan NIM 1924 1010 3035, dan teman saya, Fahri Habibillah An-Naufal dengan NIM 1924 1010 3076. Sebelum kita memulai presentasi kami ingin memflorkan terlebih dahulu latar belakang dari judul tema ini. Pernahkah Anda berpikir, apakah kesulitan dalam sebuah toko kelontong? Dengan lebih dari 100 transaksi terjadi dalam setiap harinya, belum lagi tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan hal lainnya, pemilik tentu akan merasa lelah apabila dia harus melakukan arsip transaksi di saat yang sama. Akibat dari keterbatasan kemampuan manusia ini, arsip transaksi menjadi terbengkalai. Pemilik toko hanya menjalankan usaha saja tanpa mengetahui untung atau rugi dari toko tersebut. Hingga lama-kelamaan menjadi kesusahan dalam membeli barang untuk dijual lagi. Karena tidak mengetahui seberapa besar penerimaan, seberapa besar pengeluaran, dan seberapa uang yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pribadi dari pemilik. Bahkan, lama-kelamaan pemilik juga tidak akan mengetahui apa saja barang yang tersisa dalam gudangnya. Akhirnya, pemilik toko hanya akan berjalan tanpa arah yang jelas. Dan pada suatu saat, pemilik tidak mengetahui lagi kemana uang itu digunakan, kemana habisnya uang, dan berapa pendapatan yang ia dapatkan pada tahun tersebut. Maka dari itu, sebagai solusi dari permasalahan ini, kami membuat sebuah aplikasi berupa gerai. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat membuat pencatatan transaksi dan pencatatan barang di gudang, sehingga dengan user menginputkan barang yang dimiliki terlebih dahulu, user dapat menggunakan fitur pencatatan transaksi dan pencatatan barang di gudang. Melalui pengguna kedua fitur ini, kita dapat melakukan pencatatan secara digital melalui komputer atau laptop saat transaksi, sehingga ketika transaksi berjalan, pemilik toko atau kasir dapat memasukkan data barang apa saja yang telah berkurang, barang apa saja yang telah dibeli hari ini, beberapa pemasukan dan pengeluaran yang didapat, hingga pemasukan bersihnya. Dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi ini, pemilik usaha tidak perlu lagi mengalami kebingungan saat ingin mengetahui data-data mengenai usaha yang dijalankan. Demikianlah adalah latar belakang dari alasan pemilihan topik kami, yaitu pembuatan aplikasi Grai. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai rancangan kelas diagram dari aplikasi ini. Dalam aplikasi ini, terdapat 4 kelas secara garis besar, yaitu kelas person, kelas item, kelas transaksi, dan kelas gudang. Kelas person menerapkan prinsip inheritance dan mempunyai 3 kelas turunan, yaitu kelas admin, kelas kasir, dan kelas customer. Penggunaan prinsip inheritance didasarkan pada kesamaan antara kelas admin, kasir, dan customer, di mana ketiganya memiliki atribut nama, umur, alamat, dan level. Pembagian kelas person tersebut didasarkan pada privilege yang dimiliki, di mana admin memiliki kuasa penuh atas aplikasi ini, kasir hanya sebagian saja, sementara customer hanya memiliki privilege berupa melakukan pembelanjaan dalam aplikasi ini. Melalui pembagian tersebut, pengguna aplikasi dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, admin dapat menambahkan data barang, serta melakukan set data barang seperti mengubah harga jual dan harga beli, menambahkan baru melalui metode tambah barang. Lalu kedua, kasir dapat menggunakan metode tambah transaksi untuk menambahkan transaksi baru. Dengan menggunakan metode tersebut, kasir dapat melakukan proses jual beli barang. Lalu kasir juga dapat melakukan pengecekan data barang dengan menggunakan metode get yang terdapat pada kelas item. 3. Customer dapat melakukan pembelian dengan metode belanja. Nah, kelas kedua adalah kelas item. Kelas ini digunakan untuk menampung nama, kategori, harga jual, dan harga beli dari sebuah barang, di mana keempat elemen tersebut menjadi atribut dari kelas item. Kelas ketiga adalah kelas gudang. Kelas ini digunakan sebagai penampung dari kelas item, di mana kelas ini menyimpan stok dari instance kelas item berupa stok tersedia dan stok yang telah terjual.
Kelas terakhir dan menjadi fitur utama dari aplikasi ini adalah kelas transaksi. Kelas transaksi akan mencatat ID, tanggal transaksi, waktu transaksi, serta barang yang terjual dalam transaksi tersebut. Melalui kelas ini, kita dapat mengetahui pendapatan dari toko tersebut, serta barang apa saja yang telah terjual dalam sebuah kurun waktu tertentu. Demikian presentasi kami mengenai kelas diagram yang ada pada aplikasi kami. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan.